Halo pemirsa, kali ini saya akan membahas tentang kasus korupsi yang dilakukan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, di mana Febri Ardiansyah ini saat ini sudah mengundurkan diri dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini beritanya viral karena didapati di rumahnya ada uang, juga ada emas batangan. Kemudian di kafe di lantai 2 juga ada brankas yang ditemukan uang juga emas batangan dengan kisaran harganya yang fantastis ya kalau di total. Nah, kemudian dari berita-berita yang saya baca, konon kabarnya Pak Febri Ardiansyah ini tahun 2024 kalau nggak salah ya, entah 2024 atau 2025 sudah dibuntuti oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian ini sudah mencium adanya korupsi yang dia lakukan. Tapi nggak tahu kemudian beritanya begitu saja. Konon kabarnya pembuntutan itu sudah diketahui oleh pihak Febri Ardiansyah. Dan mari kita prediksi di sini, apakah masih ada tempat simpanan-simpanan yang lainnya yang dimiliki oleh Bapak Febri Ardiansyah ini? Pakai kartu yang ini ya. Apakah masih ada brankas-brankas di lain tempat yang menjadi barang simpanan atau tempat tersimpannya harta benda milik Febri Ardiansyah? Apakah masih ada brankas-brankas yang lainnya yang masih belum ditemukan di sini? Kreasi. Jadi kreasi ini jawabnya artinya ada. Jadi pihak kepolisian harus memiliki daya juang di sini ya untuk bisa membongkar di mana saja keberadaan harta benda Febri Ardiansyah yang diduga ada keterkaitan dengan penyimpanan dari harta bendanya. Karena disimbolkan kreasi teman-teman. Jadi Bapak Febri Ardiansyah ini juga memiliki ide-ide di mana tempatnya uang disembunyikan dengan aman dan lain sebagainya, harta bendanya itu. Dan di sini tentunya pihak dari kepolisian harus juga memiliki kreasi-kreasi untuk bisa menyelidiki keberadaannya itu di mana nantinya. Karena di sini masih ada yang tersimpan. Nah, bisakah kebongkar ini nanti? Ada simbol seorang pemuda bawa jangkir. Jadi sepertinya kasusnya ini viralnya hanya sebatas ini ya teman-teman. Karena ada yang menawarkan sebuah kesepakatan di sini. Saya bilang kesepakatan dikarenakan simbolnya cangkir. Cangkir itu lambang dari perasaan, lambang dari perdamaian dan lain sebagainya. Ada yang menawarkan di sini untuk katakanlah kalau kamu jujur, kamu akan mendapatkan katakan hukuman yang ringan dan lain sebagainya. Nah, kejujuran ini nanti apakah bisa membongkar harta benda dari keseluruhan Febri Ardiansyah? Ada jalan buntu, ada 10 koin. Jadi begini, jalan buntu itu ibaratnya Pak Febri Ardiansyah tidak serta-merta katakanlah mengakui atau menyetujui atau menunjukkan terkait harta bendanya yang masih disimpan di lain tempat. Ini jalan buntu, ini 10 koin ya. Jalan buntu terkait dari masalah uang besar yang masih disimpan oleh Pak Febri Ardiansyah. Nah, tinggal gimana pihak kepolisian ini dengan keilmuannya, kejeliannya bisa membongkar di mana keberadaan uang yang lainnya yang disimpan oleh Pak Febri Ardiansyah ini. Workaholic ya, workaholic, kemudian
justice. Workaholic itu gila kerja. Jadi bisa diartikan dalam tugasnya, dalam pekerjaannya yang dulu itu Bapak ini sudah sering melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya dilambangkan gila kerja, dan di sini dilambangkan justice, dan ini pada akhirnya yang membuat dia ditetapkan sebagai tersangka dan akan menuju ke justice ini, ke persidangan. Apakah tanpa dari bantuan Pak Febri ini pada akhirnya pihak kepolisian bisa mengungkap keberadaan harta benda yang lainnya? Completion menghadapi masalah yang komplit. Kenapa bisa begitu? Ya. Jadi begini, untuk bisa menemukan atau membongkar di mana keberadaan harta benda yang lainnya yang sudah disembunyikan oleh Bapak ini, ternyata pihak kepolisian mendapatkan hambatan-hambatan dengan permasalahan yang begitu komplit. Tidak semudah itu, karena di sini ada simbol orang berseragam, ya, orang berseragam ini. Kemudian di belakangnya ini ada orang yang bersembunyi. Dilambangkan juga dengan simbol halaman cangkir ini. Nah, halaman cangkir ini mungkin selama dia bekerja ada keterkaitan dengan orang-orang yang berseragam ini tadi. Atau ada jalinan hubungan yang baik dengan orang yang berseragam ini. Karena apa? Karena kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan yang seperti apa yang diperintahkan untuk membantu atau untuk apalah itu terkait dari apa yang sudah terjadi pada Pak Febri Ardiansyah. Ada simbol wisdom itu kebijaksanaan. Juga ada simbol ratu pedang, sebuah keputusan. Ratu itu kan pimpinan. Nah, ratu ini bisa laki bisa perempuan. Kalau laki berarti orangnya bisa dibilang agak luas, agak fleksibel, ya. Dan pedang ini simbol dari sebuah keputusan yang tegas untuk memerintahkan pada atau memberikan kebijaksanaan atau perintah kepada orang berseragam tersebut untuk ikut, katakanlah, mengawasi atau membantu atau apalah itu yang intinya ada tugas untuk mengawal atau membantu dari Pak Febri Ardiansyah. Apakah masalah ini nanti akan bisa melebar kemana-kemana ataukah di stop sampai di situ saja? Vanity, akan ada orang yang merasa arogansi, merasa kekuasaan dan lain sebagainya yang akan bertindak di sini. Nah, ada simbol vanity. Vanity itu kesombongan, kearoganan, merasa kuasa dan lain sebagainya, arogan dan lain sebagainya. Akan ada muncul sosok yang seperti ini. Nah, sosok yang seperti ini nanti apakah bisa menggambar dari kasusnya Pak Febri Ardiansyah? Ada kekecewaan di sini. Nah, kekecewaan di sini ada kaitannya dengan ada pihak-pihak yang berusaha untuk masalah ini tidak terbuka terlalu luas atau tidak meluas dan lain sebagainya. Yang intinya masalah ini cukup sampai di sini, jangan sampai kemana-kemana. Nah, kenapa begitu? Yaitu tadi ada kaitannya dengan seseorang yang memberi kebijaksanaan dan perintah pada orang-orang yang sudah membackup dari Pak Febri Ardiansyah itu. Sekali lagi, membackup bukan berarti ikut membantu dalam penyembunyian harta bendanya tadi, bukan seperti itu. Mungkin mengawal dan lain sebagainya agar tidak terjadi sesuatu dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu, ya toh. Ada tendensi apa? Orang itu memberikan perintah. Ada tendensi apa? Kekhawatiran, karena orang ini khawatir yang dilambangkan 5 jangkir ini. Jadi, kenapa orang itu memerintahkan untuk ikut mengawasi atau
membackup kasusnya ini di pihaknya Pak Febri ini karena ada kekhawatiran di sini. Nah, kekhawatiran, kenapa khawatir? Memang apa yang kamu lakukan? Khawatir terjadi gesekan di sini yang dilambangkan 1 pedang. Khawatir terjadi gesekan. Nah, gesekan ini kan kalau kita lihat saat ini kan kejaksaan vs kepolisian ya toh. Nah, khawatirnya di situ. Oh, mungkin jadi orang ini memerintahkan orang yang berseragam itu karena kekhawatirannya akhirnya kasus ini biar dikawal dan lain sebagainya, tidak sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, terkait juga Raja Koin. Ada kegalauan di sini terkait dari gesekan-gesekan yang bisa timbul atau berakibat terbukanya masalah ini yang ada kaitannya dengan Raja Koin ini atau orang yang kaya raya ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya nggak bisa memberikan penjelasan secara gamblang di sini, mohon maaf karena di sini saya masih di ranah prediksi ya. Karena prediksi itu juga bisa salah, juga bisa benar, akan tetapi dari kartunya di sini tadi memang ada yang khawatir terkait masalah ini, sebab masalah ini bisa dibilang kejaksaan vs kepolisian. Kemudian tentunya hal ini juga akan bisa berimbas pada keamanan negara Indonesia atau kekecewaan dari rakyat. Kenapa sih penegak hukumnya kok seperti ini? Terus gimana nantinya, ya kan? Nah, tentunya hal itu juga tidak diharapkan. Dan ternyata masalahnya ini juga akan bisa merembet kepada orang besar ketika masalah ini dikulik-kulik terus. Makanya ada yang berusaha, udahlah masalah ini sampai di sini saja. Ada yang keinginan seperti itu, biar tidak melebar kemana-kemana. Kalau sampai melebar nanti bisa ada kaitannya dengan orang besar di sini yang kedudukannya lebih besar dari Pak Febri. Entah kedudukannya sebagai apa, entah ini, entah itu, saya juga nggak tahu. Dan di sini orangnya sangat kaya raya, makanya dilambangkan Raja Koin tadi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi masalahnya Pak Febri ini berusaha untuk dileremkan biar nggak melebar kemana-kemana karena akan berimbas juga buat seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, juga berimbas pada kestabilan nasional tentunya. Ada ketidakpercayaan lagi masyarakat pada instansi ini, instansi itu dan lain sebagainya, dan itu juga tidak diharapkan oleh pemerintahan saat ini.